Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di pertemuan ke-6 mata kuliah Hukum Bisnis dan Lingkungan. Kita pada malam ini akan membahas tentang pembangunan berkelanjutan dalam hukum bisnis, dalam hukum bisnis. Apa itu pembangunan berkelanjutan? Pembangunan berkelanjutan adalah konsep bangunan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan saat ini sambil memastikan bahwa sumber daya dan lingkungan tetap tersedia dan digunakan oleh generasi yang akan datang. Pada definisi lainnya, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dari sudut pandang ekonomi, apa manfaat atau dampak dari pembangunan berkelanjutan ini adalah pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata tanpa mengorbankan sumber daya alam. Dari sisi sosial, kesejahteraan sosial, kesetaraan, dan partisipasi masyarakat lebih mudah terwujud. Dari sisi lingkungan yang terutama, pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang ini tetap terjaga. Bagaimana pembangunan berkelanjutan ini dilihat dari sejarah dan perkembangannya. Konsep awal pembangunan berkelanjutan diawali dari eh, telah melalui sejarah yang panjang ya. Di sini di sejarah di 5 dekade terakhir diawali dari Stockholm tahun 72, yaitu adanya konferensi PBB pertama tentang lingkungan hidup, di mana lahirnya UNEP dan Deklarasi Stockholm. Apa itu UNEP? Yaitu United Nations Environment Program. Jadi program lingkungan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian di tahun 1987 ini dilanjutkan pada konvensi berikutnya di Brundtland tentang laporan Our Camp Future, yaitu lahirnya definisi secara komprehensif tentang pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dilanjutkan di tahun 92 Rio de Janeiro, Brazil, dilaksanakannya Earth Summit, yaitu menghasilkan agenda 21 UNFCCC dan Konvensi Keanekaragaman Hayati. UNFCCC itu United Nations Framework Framework Convention ya, tentang framework untuk keanekaragaman hayati. Lalu di Johannesburg tahun 2002 dilakukan lagi World Summit dalam rangka mengevaluasi kemajuan dari konvensi sebelumnya tahun 92 dan diakhiri pada tahun 2015 masih di Rio de Janeiro, yaitu lahirnya Sustainable Development Goals tahun 2015 ya, atau sering disebut SDGs. Lahirnya dokumen Future We Want. Jadi masa depan yang seperti apa yang kita inginkan, dan mengadopsi ada 17 eh, goals atau tujuan yang ingin dicapai, yang harus dicapai dalam Sustainable Development Goals ini. Apa saja ke-17 hal tersebut terangkum dalam eh, berikut ini ya. Yang pertama adalah no poverty, zero hunger, good health and well-being, kemudian quality education, kemudian gender equality, kemudian clean water and sanitation, kemudian affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, reduce inequalities, kemudian
Sustainable cities and communities. Yang ke-12, responsible consumption and production. Yang ke-13, climate action. Yang 14, life below water. 15, life on land. 16, peace, justice, and strong institution. 17, partnership for the goals. Itu adalah sustainable development goals yang dicetus di tahun 2015 ya. Kemudian perjanjian Paris tahun 2015 COP21 yaitu menyatukan hampir 200 negara untuk menegosiasikan perjanjian mengikat membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat 20 derajat ya, 20 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Adaptasi iklim, di mana meningkatkan kemampuan negara beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Ada keuangan dan teknologi, mobilisasi sumber daya keuangan dan transport teknologi untuk negara berkembang, dan selaras dengan SDGs, tujuan 7 energi bersih, 13 aksi iklim, dan 15 ekosistem darat yang saling memperkuat. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yang pertama secara ekonomi yaitu efisien, produktivitas, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja yang adil. Kemudian aspek sosial, ada hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan partisipasi masyarakat, dan kesehatan lingkungan. Kemudian aspek lingkungan, pencegahan, mitigasi, restorasi, dan konservasi keanekaragaman hayati. Kemudian prinsip kunci lainnya adalah pendekatan holistik, keadilan antar generasi, efisiensi sumber daya, inovasi teknologi bersih, transparansi, dan visi jangka panjang. Penegakan hukum lingkungan dalam bisnis ya, di sini perlu diatur adanya hukum di dalam lingkungan bisnis. Regulasi di Indonesia yang pertama tentunya adalah Undang-Undang Dasar tahun 45, Dasar Konstitusional Perlindungan Hukum, perlindungan lingkungan. Kemudian Undang-Undang Perseroan Terbatas, kewajiban CSR bagi perusahaan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian regulasi ESG ya, Environmental, Social, and Governance, di mana diciptakan sanksi pelanggaran bagi perusahaan-perusahaan yang tidak berpartisipasi dan menegakkan sustainable development goals ini, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja yang menerapkan sanksi pidana administratif dan perdata atas pencemaran yang disengaja oleh dunia usaha. Pemerintah daerah berwenang melakukan tindakan paksa terhadap pelanggaran. Etika bisnis dan pengetahuan lingkungan kini menjadi faktor penting nilai perusahaan di mata investor. Kemudian ada triple bottom line, ya. Triple bottom line yaitu adalah profit, people, and planet, ya. Jadi ada 3 garis batas yang harus dilewati oleh setiap perusahaan. Konsep ini dicetuskan oleh John L. Clinton menekankan 3 dimensi keberlanjutan yang harus dipenuhi perusahaan secara bersamaan, yaitu yang pertama, profit, ya, optimalisasi produktivitas dan efisiensi operasional untuk daya saing jangka panjang. Kemudian people, program beasiswa, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Yang ketiga, planet, artinya penghijauan, penyediaan air bersih, dan rehabilitasi ekosistem sebagai kewajiban corporate. Artinya, teman-teman, bahwa perusahaan di sini silahkan mengoptimalkan produktivitas, mengoptimalkan keuntungan agar perusahaan mempunyai daya saing jangka panjang. Tetapi jangan lupa bahwa orang-orang di dalam perusahaan harus di upgrade melalui berbagai pelatihan dan pemberian beasiswa. Kemudian perusahaan harus peduli kepada lingkungan
melalui penghijauan penyediaan air bersih dan rehabilitasi ekosistem sebagai kewajiban. Kemudian tata kelola berkelanjutan dan implementasi sustainable corporate governance. Perusahaan yang menerapkan sustainable governance umumnya memiliki kebijakan lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah bertanggung jawab, dan sustainability report. Artinya perusahaan tidak mengeksplorasi sewenang-wenang, tapi juga peduli terhadap lingkungan. Limbah dikelola dan tidak dibiarkan begitu saja. Kemudian contoh implementasinya adalah penggunaan energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Yang kedua, pengelolaan limbah industri dan bahan baku ramah lingkungan. Yang ketiga, adanya program Corporate Social Responsibility atau CSR yang berbasis kemasyarakatan. Tantangan utamanya adalah biaya implementasi memang tinggi dan rendahnya kesadaran lingkungan. Ya, banyak perusahaan itu tidak sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Lemahnya penguasaan dan keterbatasan teknologi ramah lingkungan. Yang ketiga adalah konflik kepentingan ekonomi versus lingkungan ya. Jadi di lain pihak harus memperhatikan ekonomi untuk kelangsungan hidup perusahaan, tapi di lain pihak juga harus memperhatikan lingkungan. Demikian untuk materi Sustainable Development Goals atau untuk materi pembangunan ekonomi berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan yang perlu teman-teman pahami bahwa ketika nanti membangun suatu usaha atau membangun suatu perusahaan, maka harus memperhatikan hal-hal tersebut supaya sumber daya alam, sumber daya manusia eh, tidak tidak hanya jangka pendek ya, tetapi bisa kita eksplorasi untuk jangka panjang, tidak merusak para generasi yang akan datang dengan apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa di pekan berikutnya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.